Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Billy Duan menghabisi orang-orang hanya dalam sekali serangan, termasuk Shen Huang yang hanya dengan sekali pukulan. Dia dilemparkan dan binasa seketika. Setelah melihat Shen Huang dihabisi, kepala keluarga Chiu mengatakan bahwa ada rumor yang beredar tentang petarung murim tanpa nama yang menggunakan teknik pukulan untuk menghabisi Yan Hua, si pembantai dari sekte Heavenly Blade. Jadi, apakah itu kau? Tatapan kepala keluarga Chiu menajam, dan ekspresinya berubah seketika. Billy Duan tidak menjawab dan hanya tersenyum menatap balik kepala keluarga Chiu, seolah Billy Duan tidak takut apapun. Kepala keluarga Chiu meneruskan, jika ia tahu bahwa Billy Duan adalah petarung murim tanpa nama, ia pasti sudah mengirimnya undangan khusus. Billy Duan lagi-lagi masih tidak berbicara. Dia memungut eliksir di tanah secara perlahan dan kemudian mengamatinya. Dia mendapati bahwa itu bukan eliksir Heavenly Energy. Ia tahu tentang ini karena ia pernah mencoba memakan itu ketika ia menjadi pemimpin aliansi murim. Ada bau lain yang tercampur dengan aroma eliksir Heavenly Energy. Billy Duan tiba-tiba terkejut. Matanya terbelalak ketika mendapati sesuatu. Itu adalah eliksir Remorsels, Demonic Spirit. Itu adalah barang dari kultus demonik yang sudah hancur. Yang menjadi pertanyaan, mengapa itu ada di sana? Eliksir Remorseless Demonic memang eliksir yang akan memberikan energi setara 30 tahun. Tapi ini disebut eliksir iblis karena orang yang memakannya hanya bisa bertahan selama 7 tahun. Makan 3 eliksir akan mendapatkan 6 tahun energi, tapi hanya akan memberikan waktu hidup selama 3 tahun. Sedangkan, mendapatkan 90 tahun energi ketika makan 3, masa hidup seseorang hanya akan bertahan selama 1 tahun. Karena tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Billy Duan, kepala keluarga Jiu menanyakan, bagaimana jika Billy Duan memakan itu? Ia berjanji akan memberikan perlakuan yang lebih baik dari yang lainnya. Tatapan Billy Duan lagi-lagi menajam, menatap dengan curiga ke arah kepala keluarga Jiu. Billy Duan menanyakan apakah kepala keluarga Jiu juga memakan itu? Kepala keluarga Chiu terdiam sesaat. Ruangan menjadi hening sejenak sebelum kepala keluarga Chiu mengatakan, itu bukan masalah di sana. Dia menghela napas melanjutkan, bahkan jika itu bukan Billy Duan, ada banyak orang yang akan memakan itu tanpa pikir panjang. Kepala keluarga Chiu menghela napas seolah itu adalah sebuah kode. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dengan keras. Ada 2 pintu yang terbuka secara bersamaan yang menyebabkan suara gaduh. Dilanjutkan dengan suara langkah kaki yang beriringan. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi oleh petarung murim lain. Billy Duan kini telah terkepung. Billy Duan seperti terpojok saat ini. Dia dikelilingi oleh para petarung yang tidak diketahui kekuatannya, dan menatap ke arah kepala keluarga Chiu. Billy Duan masih tidak mengatakan apapun. Dia melihat sekeliling, tepatnya memperhatikan dan menilai semua orang yang baru saja memasuki ruangan itu. Ia penasaran bergumam, apa mereka semua berkaitan dengan kultus demonik? Tidak disangka sesuatu yang sudah dianggap musnah muncul kembali ke permukaan dunia saat ini. Billy Duan merasakan aura yang mencekam dari orang-orang tersebut. Kepala keluarga Chiu tiba-tiba menanyakan pada Billy Duan, apakah Billy Duan takut? Billy Duan mengalihkan pandangannya kepada kepala keluarga Chiu bergumam. Ia rasa orang ini bukan anggota dari sekte demonik. Sebelum pada akhirnya Billy Duan menimpali, apakah ia diperbolehkan mengambil eliksir itu sekarang?
Kepala keluarga Ciu mengatakan, harusnya Billy Duan mengambil eliksir itu sebelum menghabisi bawahannya. Billy Duan sepertinya akan menetap di sana dan berpura-pura menjadi anggota untuk melihat lebih dalam. Dia mengatakan, ia bisa bekerja lebih keras untuk menggantikan orang-orang yang telah ia habisi, bukan? Tentu saja keputusan Billy Duan mengejutkan kepala keluarga Ciu. Billy Duan melanjutkan, bukankah memperkenalkannya pada atasan, kepala keluarga Ciu akan memberinya keuntungan besar? Tatapan kepala keluarga Ciu sekali lagi menajam dan penuh kecurigaan mengatakan, sepertinya Billy Duan cukup percaya diri. Apakah Billy Duan meremehkan mereka? Mana mungkin ia melakukan ini jika ia meremehkan mereka? Terserah saja, langsung pada intinya. Ia akan mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Jika kepala keluarga Ciu berusaha untuk menghabisinya di sana, ia yakin hampir dari semua orang yang ada di dalam ruangan itu akan binasa di tangannya. Dan jika ia tidak memperdulikan apapun lagi, ia bahkan tidak bisa menjamin nyawa kepala keluarga Ciu. Kepala keluarga Ciu mendengar pernyataan Billy Duan. Ia tidak tahu apakah kata-kata Billy Duan benar atau tidak, tapi dia merasa bahwa Billy Duan mengatakan yang sebenarnya. Billy Duan melanjutkan, dan apa yang akan kepala keluarga Ciu laporkan pada atasannya jika kepala keluarga Ciu menghabisi orang sepertinya yang menjanjikan? Apakah akan melaporkan jika ada orang sinting yang menyerang dan hampir menghabisi semua bawahannya, dan kepala keluarga Ciu berhasil menghabisinya? Kepala keluarga Ciu merasa berat di hatinya. Dia merasa tidak bisa menyangkal apa yang Billy Duan katakan. Dia tertunduk sejenak sebelum meminta untuk Billy Duan mengambil eliksir itu. Billy Duan setuju dengan itu. Dia tidak ragu menyuapkannya ke dalam mulutnya dengan bergumam. Dengan teknik yang ia miliki kebal terhadap 10.000 racun, eliksir demonik itu tidak akan memberikan efek apapun padanya. Karena eliksir demonik itu dibuat berdasarkan racun. Tentu ini keuntungan baginya bisa mendapatkan energi setara dengan 30 tahun. Kepala keluarga Ciu mengatakan untuk Billy Duan sekalian bisa memakan dua. Billy Duan pura-pura terkejut mendengarnya. Apakah kepala keluarga Ciu mengatakan yang sebenarnya? Billy Duan sudah tahu alasan kepala keluarga Ciu memintanya untuk memakan dua eliksir. Karena ingin membuat masa hidupnya tersisa 1 tahun. Kepala keluarga Ciu mengatakan, karena sudah menjadi seperti ini, ia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya demi taruhan ini. Billy Duan tersenyum mengatakan bahwa kepala keluarga Ciu tidak akan menyesalinya. Billy Duan segera menenggak eliksir itu di depan mereka. Itu membuat kepala keluarga Ciu tersenyum sebelum akhirnya mengatakan pada Billy Duan, eliksir itu mengandung racun. Jadi Billy Duan jangan berpikir aneh-aneh. Billy Duan dengan santai mengatakan ia mengerti. Jawaban santai itu malah mengejutkan kepala keluarga Ciu. Ia penasaran menanyakan apakah Billy Duan tidak terkejut. Billy Duan menimpali ia telah curiga sedari awal. Tidak mungkin ada hadiah tanpa resiko. Kepala keluarga Ciu berbalik memuji bahwa Billy Duan memang orang yang cerdas. Dia kemudian mengajak untuk Billy Duan mengikutinya. Kepala keluarga Ciu membawa Billy Duan menuju suatu tempat menggunakan kereta kuda. Namun yang berbeda adalah Billy Duan ditutup pandangannya menggunakan kain hitam, dan bahkan sepertinya tangannya diikat. Di tengah jalan, kepala keluarga Ciu mengatakan, ia mendengar orang-orang dunia murim memanggil Billy Duan petarung murim dermawan, petarung murim tanpa nama. Billy Duan menimpali itu hanya terjadi begitu saja. Tapi ia kurang suka dengan julukan petarung murim dermawan. Kepala keluarga Ciu menanyakan alasan Billy Duan tidak menyukainya. Billy Duan menjawab dengan menghela napas, bahwa itu terasa seperti mereka memaksanya melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Ia adalah orang yang tidak suka dirugikan. Kepala keluarga Ciu meneruskan, bahkan Billy Duan memberikan peringatan pada sekte Heavenly Blade. Billy Duan beralasan bahwa saat itu orang-orang menatapnya dengan gairah. Jadi ia terbawa suasana sampai berteriak seperti itu. Sebenarnya, ia hanya menyimpan dendam pada Yan Hua. Atas kata-kata Billy Duan, kepala keluarga Ciu menyimpulkan, apakah Billy Duan adalah petarung murim dermawan palsu? Billy Duan mengatakan, menyebut palsu itu tidak enak didengar. Kepala keluarga Ciu hanya menghela napas dan tidak mengatakan apapun lagi. Dan mereka diam sepanjang perjalanan menuju tujuan.
Berpindah di Zhenghao, akhirnya mereka telah tiba setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Kepala keluarga Chiu mengajak untuk Billy Duan segera turun. Billy Duan tidak banyak bicara, segera mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan memasuki ruangan berlorong. Billy Duan menggunakan persepsinya untuk memantahkan tempat itu. Billy Duan tahu bahwa mereka saat ini berada di bawah tanah. Karena sekeliling yang ia rasakan seolah tertutup. Kepala keluarga Chiu masih meminta untuk Billy Duan mengikutinya. Setelah di sanalah, Billy Duan terkejut ketika persepsinya menemukan sesuatu. Ia merasakan keberadaan Master Murim di tempat itu. Mereka adalah petarung Murim tingkat puncak. Lagi, Billy Duan terkejut ketika merasakan energi yang sangat kuat yang belum pernah ia rasakan semenjak ia terakhir kembali. Jika energi ini milik seseorang, dia bukan Master Murim sembarangan. Billy Duan juga terus berjalan mengikuti kepala keluarga Chiu. Dia juga masih bergumam pada dirinya sendiri. Ia bisa merasakan energi misterius dari seluruh ruangan ini. Energinya tidak terasa kuat tapi aneh. Billy Duan sedikit khawatir menanyakan siapa sebenarnya orang-orang ini. Setelah cukup lama mereka berjalan, pada akhirnya mereka sampai. Penutup mata Billy Duan segera dibuka. Tatapan Billy Duan langsung menajam ketika melihat ke arah depan. Di depannya terlihat seorang dengan rambut berwarna merah terengah membaca buku. Billy Duan sedikit heran karena ia tidak merasakan energi apapun dari orang itu. Tiba-tiba pria berambut merah itu menanyakan pada Billy Duan, apakah Billy Duan memakan 3 eliksir demonik dengan kemauannya sendiri? Billy Duan berpura-pura terkejut mendengar nama pil itu. Dia bergumam, siapa sangka pria itu akan berterus terang tentang eliksirnya. Pria itu menambahkan bahwa sekarang, sisa hidup Billy Duan hanya 1 tahun. Billy Duan sekali lagi berpura-pura terkejut dan berwajah pucat. Dia benar-benar pandai dalam berakting. Pria berambut merah itu melanjutkan, 7 tahun jika makan 1, 3 tahun jika 2 dan 3 eliksir. Maka Billy Duan hanya memiliki 1 tahun waktu hidup yang tersisa. Billy Duan masih berpura-pura tidak tahu. Segera menoleh ke arah kepala keluarga Chiu menanyakan apakah itu benar. Kepala keluarga Chiu membenarkannya dengan ringan. Billy Duan saat itu terlihat kesal menatapnya dengan tajam mengatakan, ia pasti akan menghabisi kepala keluarga Chiu sebelum ia binasa dalam 1 tahun. Kepala keluarga Chiu merasakan tekanan yang tidak biasa segera pucat. Pria berambut merah itu mengatakan, tapi ia memiliki cara untuk membatalkan efek sampingnya. Billy Duan terkejut menanyakan apakah pria itu mengatakan yang sebenarnya. Pria berambut merah menanyakan, bagaimana dengan itu? Apakah Billy Duan ingin hidup? Billy Duan berteriak, apakah itu harus dipertanyakan? Tentu saja ia ingin hidup. Pria berambut merah itu hanya tersenyum seolah dia telah mendapatkan kartunya. Billy Duan yang melihatnya bergumam dan memaki pria berambut merah itu licik. Dia mengatakan semua hal tentang eliksir demonik kecuali yang paling penting, tentang tidak ada cara membatalkan efek sampingnya. Jika ada metode seperti itu, maka sekte demonik sudah lama menguasai dunia murim. Namun Billy Duan memutuskan untuk mengikuti permainan mereka. Ia akan mencari tahu cara mereka mendapatkan eliksir itu dan orang yang ada di belakang mereka. Billy Duan berpura-pura memalas mengatakan, bisakah pria berambut merah itu katakan padanya cara menyingkirkan efek sampingnya? Pria berambut merah mengatakan untuk Billy Duan bertindak saja seperti yang ia perintahkan. Billy Duan tidak segera menjawab, dia mengatakan, sebelum itu ia akan mengatakan satu hal. Ia tidak akan menghabisi siapapun kecuali orang itu adalah penjahat. Itu tidak akan berubah meski hidupnya telah terancam. Pria berambut merah menimpali bahwa itu disayangkan. Bahkan ia telah menghabisi mereka yang bukan penjahat. Tapi, di antara banyak orang yang telah binasa, kebanyakan dari mereka memang penjahat. Billy Duan dengan tatapan curiga menanyakan, jika dilihat pria berambut merah itu adalah penanggung jawab tempat ini, siapa sebenarnya dia? Pria berambut merah menyebutkan namanya sebagai Maling Ren. Billy Duan terbelalak terkejut. Dia tahu siapa Maling Ren ini. Dia penasaran mengapa salah satu pewaris dari Ma Fengji ada di sini. Berpindah di markas tempat di mana nomor 7 berada.
Dia tengah berbicara dengan seorang yang sepertinya atasannya. Nomor 7 mengatakan orang yang disebut petarung murim tanpa nama menghabisi Yan Hua. Pria itu menanyakan apakah petarung murim tanpa nama itu begitu kuat. Nomor 7 masih dengan tanpa ekspresi mengatakan, petarung murim tanpa nama ini menggunakan seni bela diri yang belum pernah ia lihat. Pria itu menanyakan lagi, bagaimana jika dibandingkan dengan nomor 7? Apakah petarung murim tanpa nama itu masih lebih kuat? Nomor 7 menimpali. Ia kurang yakin jika ia bisa menang. Pria itu mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimana dengan Mang Riang? Nomor 7 mengatakan, Mang Riang bahkan mengatakan dia tidak yakin melawan petarung murim tanpa nama itu dengan mudah. Pria itu beralih ke kursinya untuk duduk mengatakan, mereka tidak tahu identitas petarung murim tanpa nama itu sama sekali. Orang yang entah datang dari mana tiba-tiba muncul menghabisi Yan Hua dan menghilang tanpa jejak. Pria itu menghela napas melanjutkan. Dunia murim memang terlalu sunyi selama ini. Ia rasa sudah waktunya untuk berubah. Tatapan pria itu tiba-tiba menajam seolah menyiratkan sesuatu. Saat mereka berdiskusi, seseorang masuk untuk melaporkan sesuatu yang telah mereka temukan. Yang mana? Mereka telah menemukan lokasi petarung murim tanpa nama. Pria itu tanpa basa-basi menanyakan di mana petarung itu. Pelapor mengatakan bahwa nomor 2 mengatakan, jika petarung murim tanpa nama melakukan kontak dengan Maling Ren. Dengan mengutuk meja dengan jarinya, pria itu mengatakan, petarung murim itu telah menghabisi Yan Hua yang harusnya menjadi mangsa mereka. Dan sekarang dia terlibat dengan Maling Ren? Itu bukan kebetulan semata. Petarung murim tanpa nama ini benar-benar mencurigakan. Dia kemudian memerintahkan nomor 7 untuk memeriksa situasi dan diminta untuk membawa Mang Riang dan juga Zui Lang bersamanya. Nomor 2 sedikit terkejut karena diminta untuk membawa serta Zui Lang. Pria itu mengatakan, bukankah nomor 7 mengatakan bahwa petarung murim tanpa nama itu kuat, bukan? Jika menurut nomor 7 mereka harus menghabisi petarung murim tanpa nama ini, maka nomor 7 bisa melakukannya. Mendengar itu membuat nomor 7 menimpali. Mungkin nomor 2 tidak akan senang jika ia bertindak seperti itu. Pria itu membenarkannya, tapi dia meminta untuk nomor 7 tidak memperdulikan pendapat nomor 2. Ia mempercayai keputusan nomor 7. Nomor 7 mengerti dan menangkupkan tinjunya. Dia pergi melaksanakan perintah. Kembali pada biduan yang bersama dengan Maling Ren. Mereka berjalan ke suatu tempat. Di perjalanan, Maling Ren mengatakan, ia sedang mengumpulkan bahan-bahan saat ini. Biduan tidak mengerti bahan apa yang dimaksud Maling Ren. Maling Ren tersenyum mengatakan lebih baik ia menunjukkannya secara langsung. Mereka memasuki tempat yang sebelumnya Biduan masuki bersama dengan kepala keluarga Ciu atau dipanggil sebagai Ciu Taoci. Biduan mengingat tempat itu. Ia masih merasakan energi dari 8 masar yang ada di sana. Biduan memasang ekspresi khawatir ketika melihat tempat yang akan dimasuki oleh Maling Ren. Karena itu adalah tempat di mana Biduan merasakan energi aneh sebelumnya. Apakah Maling Ren akan memperlihatkan tempat itu? Ketika Maling Ren membuka pintu, di depan pintu tersebut terlihat seorang petarung murim dengan mengenakan masker. Dia adalah penjaga pintu. Ketika orang itu melihat Biduan, dia mengatakan bahwa orang luar dilarang untuk masuk. Biduan melihat orang itu dan menilai. Tatapan orang itu dingin, rasanya seperti tatapan dari nomor 7. Apakah Maling Ren juga memiliki orang seperti itu di sisinya? Apakah itu berarti calon pewaris selalu ditemani oleh orang-orang seperti itu? Maling Ren menghela napas mengatakan, sepertinya tidak bisa diperlihatkan. Biduan mengangguk mengatakan mau bagaimana lagi jika tidak bisa. Maling Ren meminta untuk Biduan tidak berkecil hati. Tidak ada yang menarik jika Biduan mengetahui semuanya dalam 1 hari, bukan? Biduan membenarkannya dan Maling Ren memasuki ruangan itu sendiri, meninggalkan Biduan di luar ruangan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-43. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.